norma agamanya. Kalau orang ada yang ngingetin sholat. Saya pasti ngomongnya nggak mau takut kecanduan. Ya, seperti itulah. Kayak gitu ya. Nggak mau. Sebenarnya waktu itu yang saya cari itu adalah ini, ketenangan, kekayaan. Kalau orang dikasih miskin nggak tobat tuh ngaco, itu berarti aneh, itu harus udah ngapain lagi gitu. Gitu. Masya Allah, Jadi kalau ditanya masalah awal-awal itu ya malah kesusahan itu yang menguatkan sebenarnya. Nabi bisa terjadi sekarang ketika kita memakan obat seperti yang dirasakan Rasulullah. Itu. Jadi bukan dongeng lagi, bukan cerita lagi. Ketika kita memakan obat, kata Nabi harus seperti ini, A, B, C. Misalkan pertama tadi berjamaah, kita belajar iman yakin, terus kita amal sholat berjamaah dan sebagainya. Mungkin nanti sama Pak Ustadz boleh itu bab ibadahnya Pak Ustadz ahlinya. Nah, ketika kita mengikuti apa yang sudah diguratkan oleh Nabi, yang tentunya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dulu terjadi di zaman sahabat sangat besar kemungkinan bisa terjadi lagi sekarang. Masya Allah, Bang, penjelasannya. Bang, beralih dulu ke Mang ya. Ada komentarnya, Mang, dengan statement yang barusan disampaikan oleh kuncinya itu atiullah wa atiur rasul. Ikuti perintah Allah, laksanakan amalkan perintah Gusti Allah, jauhi larangan otomatis, dan ikuti apa yang disunahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka apa insya Allah. Kang Wok, ini ada yang ingin bertanya lagi nih bersama Kang Wok, katanya dari Rizka. Dari mana Rizka? Oh, Rizka dari Pada Suka. Gimana kiat-kiatnya Akang, tips-tipsnya Akang buat move on dari apa yang mungkin masa lalu Akang yang kemarin-kemarin mungkin yang begitu gitu kan. Kalau ditanya saya dari dulu bermusik, sekarang pun saya masih bermusik dan itu hobi. Tapi artinya gini, bagi saya itu saya tidak menentang bahwa ada beberapa ulama yang mengharamkan musik. Betul. Saya tidak menentang itu dan memang saya belum tahu ilmunya. Tapi bagi saya bermusik itu adalah salah satu keburukan yang belum bisa saya tinggalkan. Karena saya dari SD tuh kan. Dari SD bermusik sampai sekarang saya umur berapa saya masih bermusik. Itu tidak dengan serta-merta saya meninggalkan. Tidak mudah saya meninggalkan, tapi saya step by step, saya sedikit demi sedikit untuk meninggalkan seperti itu. Seperti halnya punten ya, saya masih merokok lah misalkan gitu ya. Saya ada niat nanti saya pengen berhenti. Cuma ya lah, saya kan masih Allah gitu kan. Ya, tapi saya ada niat itu. Minimal kita tahu baiknya itu seperti apa. Buat saya, tapi jangan dicontoh ya namanya. Yang contohnya yang bagusnya mah ya berhentilah seperti itu. Cuma saya pernah dari Kang Ray itu pertama yang bikin saya teduh itu waktu itu, kata Ray seperti ini. Jadi Allah bukan mencintai orang yang suci, tapi Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Artinya kata Kang Ray waktu itu saya masih ingat, artinya orang yang step by step. Lalu diceritakan kisah orang yang sudah membunuh 99 orang, tapi dia membunuh yang ke-100 tapi dia masuk surga gitu kan. Betul. Karena apa? Karena ada niat untuk itu membuat saya, ternyata untuk tobat itu ringan. Saya bilang gitu kan. Untuk saya berhijrah itu ternyata ringan, tidak berat gitu. Saya bilang saya tidak mau dulu belajar ngaji. Saya waktu itu kan ya tenang santai weh. Tapi malah luar biasa gitu. Sampai waktu itu sampai ustad ngajar ngaji kebosanan, saya bisa nolol deh gitu kan. Itu nggak tahu saya dapat semangat itu dari mana. Ya artinya saya ikuti dulu apa yang seharusnya waktu itu saya bimbing. Jadi ya ini Nabi seperti ini, mulai tidurnya seperti ini, ke toilet seperti itu. Saya ikut Nabi sampai kan saya benar-benar Nabi itu mengidolakan Nabi lah. Saya benar-benar sampai mengidolakan Nabi. Ketika ada perasaan saya pengen jadi umat Nabi, maka akan sangat mudah kita untuk belajar agama gitu. Itu berat deh gitu kan. Jadi intinya itu ya, kita ingin mencontoh minimal apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita. Dan ini Mang mungkin nyambung lagi ke obrolan kita yang kemarin terkait tentang istiqomah dalam hijrah ini Mang. Terkait yang barusan disampaikan oleh Kang Wok Mang, ada tanggapannya mungkin Mang tentang yang barusan sama Kang Wok diceritakan? Intinya gini, tatkala seseorang bergaul akan membentuk suatu karakter building yang sering dibahas,
maka bisa-bisalah mencari teman yang memang betul-betul pas. Artinya pas di sini yaitu tadi yang mau ibadah yang benar dan lain sebagainya. Adapun dari tidak baik ke baik ya itu proses step by step saja. Tapi misalkan ini kesukaannya seperti itu ya tetap kita jangan langsung diket. Oh iya. Biarkan saja dulu, tapi tetap masukkan kata-kata yang untuk mengarahkan. Apapun itu proses, apapun itu tidak langsung ujuk-ujuk, nggak Betul. pakai asbab semuanya, itu ya adalah proses. Mudah-mudahan kalau yang masih seperti itu tetap arahkan dan doakan. Terus jangan bosan-bosan kalau menemukan orang teman yang masih seperti itu. Pak, insya Allah lah. Nyari-nyari saja orang yang deketin pada orang yang minimal yang mau ibadah lah. Kalau dikata Ustadz ya boleh, ya boleh. Ya minimalnya kan di sekitar teman, ruang lingkup, teman-teman di grup yang mau ibadah, yang mau ibadah. Intinya jangan terlalu frontal, kita harus nikmati prosesnya begitu ya Bang. Ya nggak ada yang ujuk tiba-tiba kan, nggak ada. Pak Zakir, inama anta mudakir. Kan Gusti Rasul juga kan awalnya ente ujuk-ujuk langsung harus A, harus B, enggak. Menyampaikan dulu apa itu hukum-hukum Islam dan lain sebagainya, perintah ABC dan lain sebagainya termasuk sholat, tapi kan dengan proses, tidak ujuk-ujuk. Ini harus sholat, ini harusnya enggak. Ada waktu tertentu, momen tertentu yang memang harus, ini wajib, ini harus tegas, ini harus perlahan. Ada proses. Oke, baik Mang. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan nih Mang dari kru. Gimana kru pertanyaannya? Dari Sulastri katanya. Dari Sulastri, dari mana Sulastri? Nanggawer. Nanggewer. Gimana buat siapa itu pertanyaan? Kang, Oh, buat Kang Wok. Gimana katanya? apakah dunia selebritis itu angker atau bagaimana? Karena banyak di TV itu banyak yang terkena kasus-kasus. Ada, ini menarik kan? Pertanyaannya dari Sulastri Nanggewer Kang. Ya. Apakah dunia selebritis itu angker? Tanda kutip anggaran. Narkoba dan lain maksudnya maksudnya ke sana. dengan apa yang diberitakan oleh TV-TV nasional. Tidak semuanya seperti Tidak itu semuanya. mungkin, tapi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Jadi artinya sudah hal yang lumrah, memang pergaulan kita itu memang seperti itu. Jadi artinya seperti itu teh, kita ketemu di tempat apa, yang kita obrolin apa, yang kita lihat seperti apa, ya itu memang seperti itu. Jadi hal yang hal yang biasa gitu, hal yang biasa waktu itu, hal biasa. Tapi alhamdulillah saya mau wareg gitu kan, wareg gitu. Saya bilang, dan saya tidak menemukan kebahagiaan di situ gitu. Saya tidak menemukan kebahagiaan di situ. Ternyata apa yang dicari kebahagiaan itu memang bukan di tempat seperti itu gitu. Jadi kita hanya bisa bahagia ketika kita amal agama seperti yang dicontohkan seperti ini. Seperti Iya. itu. Ya, Kang. Jadi secara umum nih Teh Sulastri, tanda kutip betul, tetapi kembalikan ke personil. Bisa-bisalah kita menahan diri gitu. Itu kan gitu. Ah, itu kuncinya menahan diri berarti ya, Bang. Nah, ketika ini kuncinya menahan diri nih, Kang. Tapi ketika Akang sudah mulai merasa dah kebahagiaan yang saya cari itu nggak di situ gitu. Ternyata dengan saya sholat, belajar agama lebih dalam, ke pengajian-pengajian kayak gitu. Tapi sempat nggak Kang ada teman atau siapapun gitu yang ngajak Akang kembali ke kebiasaan Akang yang terdahulu mungkin begitu? Ngajak langsung enggak, waktu itu juga saya tidak langsung, saya step by step juga. Artinya ada beberapa acara yang memang di tempat-tempat yang ngaco lah gitu kan. Iya. Saya tetap datang waktu itu, saya tetap datang. Tapi lambat laun mereka akan malu sendiri untuk mengajak saya atau menawarkan saya. Iya. Contoh seperti ini, waktu itu kan yang namanya minuman keras tuh hal yang biasa lah gitu. biasa. Ketika mereka tos, mereka nggak ada yang memberikan saya minuman keras. Oh ya minum, nggak ada. Malu sendiri, lama-kelamaan malu. Akhirnya saya mulai jarang. Karena bagi saya mereka itu aset. Artinya teman-teman saya tidak mau meninggalkan teman-teman mereka, sahabat saya. Mereka, hati saya itu udah klik sama mereka. Betul. Mereka sahabat saya, dan mereka juga harus menjadi sahabat saya ketika saya telah meninggal nanti di akhirat nanti. Betul. Bagaimana caranya? Ayo kita bersama-sama. Kalau saya egois, saya bisa aja egois, sudah saya tinggalkan mereka. Nggak, cuek lah gitu, terserah lah. Mereka mau gimana. Saya belum tentu masuk surga, nauzubillah min dzalik pun saya tidak mau masuk neraka gitu kan ya. Betul. Cuma saya pengen bareng-bareng. Kalaupun nanti Allah berikan kepada saya rahmat untuk masuk surga, saya pengen bareng sama mereka karena mereka sahabat saya gitu. Artinya ya ada satu jalan Iya. ke surga,
nggak ada banyak jalan gitu, cuma satu jalan. Jalannya itu cara Nabi Muhammad SAW. Ikut itu ya sudah lolos gitu. Ya saya pun harus ajak mereka, saya harus bukan ajak gitu, saya harus kasih tahu mereka ini nih, iya jalan. Sebenarnya kalian cari pun sama dengan yang saya cari, dan ini saya sudah tahu ini gitu, rumusnya udah tahu, yuk bareng lah pengen gitu. Jadi bagi saya mereka adalah aset gitu. Semoga terinspirasi ya teman-teman jawabannya, dan jawaban dari Kang Uwok barusan mungkin Mang masih nyambung dengan tetap kuncinya di obrolan situ kita juga. yang minggu lalu ya, Iya. tentang Hati Kang Allah, Uwok hati Rasul, persuasif. wa ulil amri minkum. Jadi kan Kang Uwok mengajak secara persuasif, terus tali silaturahminya tetap dijaga Iya. dengan sendirinya, nanti juga kebaikan-kebaikan yang lainnya mengikuti ya. Iya pasti, kalau memang semua kebaikan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ya pasti kesininya kan para alim ulama, para kiai, para guru-guru dan semuanya, insya Allah semua itu mengarahkan untuk hal-hal kebaikan. Kita tinggal melaksanakannya, mengikuti. Kalau dengan urusannya dengan ulil amri minkum ya selagi memang baik menurut agama ya harus wajib malah tetap dilaksanakan. Oke, Mang. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kang Uwok, Kang. Dari Kang Rian, Mang. Oh iya, iya. Kang Rian Pasarean, BJB. BJB. Kang Uwok, kebetulan saya juga penyuka musik nih dan suka bermain musik. Nah, cukup sulit berhenti dari semua itu. Bagaimana agar Gitaris dia. Ya. Kenapa? Gitaris. Oh, gitaris ya. Iya. Bagaimana agar istiqomah hijrah dari semua itu? Terima kasih Kang Uwok atas penjelasannya sebelumnya. Gimana pendapatnya, Kang? Kalau bagi saya sih, saya ingin benarkan dulu sholat. Saya pengen benerin dulu jauhi dulu yang nyata-nyata lah Iya, gitu. iya. Ini musik benar, banyak ulama katakan ini adalah perbuatan yang salah lah. Saya nggak tahu itunya mah, harus ke ulama, itu monopoli ulama lah, hadis dan sebagainya. Cuma bagi saya, sebelum saya membenarkan, sebelum saya berhenti musik, saya masih enjoy main-main musik. Tapi untuk pribadi hanya untuk ini, tidak untuk komersil. Saya masih harus ada yang di mana poin peringkatnya musik itu mungkin yang ke-11 lah. Misalkan gitu. bisa. Masih ada yang 1 2 3 4 5 6 7 8 dan sebagainya yang harus saya benarkan dulu gitu. Bukan prioritas. Iya, prioritasnya yang ke-11 dulu Paham, gitu. paham. Iya. Mang, ada tanggapannya, Mang? Kalau masalah musik ikhtilaf, Ya. kalau memang syiar syair untuk kemaslahatan ya tanda kutip dibolehkan ya. Ya. Seperti halnya ajakan dan lain dibolehkan, itu kan ikhtilaf. Ya. Adapun yang berpendapat ekstrim mutlak haram ya, Ya. punya dasar tertentu. Kalau guru-guru saya ngomong ya sebagian membolehkan selagi itu ke hal-hal yang positif. Syairnya, kata-katanya untuk mengajak kepada kebaikan maka masih dibolehkan, insya Allah. Ya. Allahu a'lam. Nah, Mang, sebelum kita tutup mungkin ya, Kang Wok, untuk pertemuan kita kali ini mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kang Wok, himbauan dari untuk khususnya buat teman-teman Akhwatun Group gitu, umumnya untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menonton video kita, ajakan atau pesan dari Kang Wok untuk teman-teman itu boleh mungkin Kang sedikit ini mungkin sepatah dua patah kata. Saya yang bicara ini tidak soleh, maksudnya belum tentu soleh, saya juga Iya, malu sendiri iya, gitu kan. iya. Mungkin yang mendengarkan jauh lebih baik daripada saya masih banyak keburukan yang belum bisa saya tinggalkan, tapi yang saya yakini garis finishnya itu saya pengen husnul khotimah. Amin. Ada cara husnul khotimah, yaitu dengan cara mengikuti jejak Nabi dan para sahabat, menjejak Rasulullah SAW dan para sahabat. Artinya amal agama yang telah dibuat oleh Nabi dan para sahabat itu dapat kita amalkan dan kita jaga kalau kita berjamaah. Intinya seperti itu. Mungkin di sini Pak Ustadz ada majelis ya, yang saya sarankan ya kita harus berjamaah bareng-bareng, karena kalau tidak berjamaah nanti tidak ada yang mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan kita bebas sendiri. Takut goyah Ya, lagi ya, kan? jadi nanti kalau teman-teman saya bilang nanti agama itu nanti disesuaikan dengan hawa nafsu. Misal, jadi seperti ini katanya. Kalau teman saya bilang kalau kita ada pakai peci, tapi pecinya kekecilan, bukan kepala kitanya yang dikecilin, tapi kita beli peci yang besar kan, seperti itu. Kalau ada amal agama yang berat, bukan amal agama yang dirubah, tapi kitanya yang dirubah. harus ditingkatkan, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita berjamaah, kita ada yang selalu mengingatkan sehingga kita pengen berubah. Jadi nanti kita dalam beramal agama itu terasa ringan dan insya Allah saling support lah, seperti itu. Oke, baik.
Kang Bob, terima kasih dari Mang Yo. Mungkin Mang Yo sebelum kita tutup pesan khusus Mang Yo buat teman-teman. Ya nih apa tuh? teman-teman ya, masih muda beliau tuh, soleh, Amin. dermawan, Mudah-mudahan jadi doa. Amin ya Allah, mudah-mudahan jadi doa. popularitasnya sampai nasional. Amin. Subhanallah itu ya, patut ditiru, dermawan, soleh, insya Allah di surga patut ditiru ya. Amin, amin, Sama Amin, amin ya Allah, kebaikannya. amin, amin. Itu tadi betul, alaikum bil jamaah, wajib berjamaah dalam hal apapun, maka Pak insya Allah akan kuat. Kalau sudah kuat, maka akan terjauh dari hal-hal sifatnya nafsi-nafsi masing-masing. Kalau sudah berjamaah, maka apapun bisa. Yang susah jadi ringan, yang tidak mudah jadi akan lebih mudah. Dan juga kalau memang tidak jamaah, yang memang sangat bahaya sesuai yang diperintahkan Gusti Allah, wala tafarraqu, tidak boleh bercerai berai. Wajib ngumpul, wajib bareng-bareng dalam hal apapun, termasuk hal ubudiyah yang paling wajibnya. Bukan hanya ubudiyah, Gusti Rasulullah SAW itu mencontohkan dari kepribadiannya, dari hal syariatnya, dari hal kehidupannya, baik itu mandi dan lain-lain, semuanya sudah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia, mudah-mudahan beliau subhanallah taat, apa yang disunahkan beliau mengamalkannya. Insya Allah kita mudah-mudahan doakan Awok tetap istiqomah Amin. dalam kebaikan dan husnul khotimah sampai akhir hayat kita semua, insya Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mang Yo, Kang Sama-sama. Bob untuk pertemuannya kita kali ini. Juga mungkin pemirsa Akhwatun Media yang saya hormati, juga kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, semoga tayangan kita kali ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman semua, bagi khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf juga apabila dalam tayangan kali ini kami banyak kekurangannya, terutama dari saya. Kesalahan itu mutlak milik saya dan kebenaran hanya milik Allah. Semoga teman-teman semua bisa memaknai, bisa mengambil apa yang baik dari video tayangan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.